Pak Rahmat, ini memang Sumatera Barat dikejutkan dengan gempa dengan kekuatan 6,1 ya Pak Rahmat pada jelang akhir Februari 2022 ini, dan kita memang lihat upaya dan langkah cepat. Nah, berdasarkan perkembangan yang ada ini, ada banyak gempa susulan yang terjadi pasca gempa dengan kekuatan 6,1 ini mengguncang wilayah Pasaman Barat. Ini seperti apa perkembangannya nih Pak Rahmat? Iya, menjadi tugas kami BMKG pertama untuk monitoring gempa, ya, kemudian mengekspos, menyampaikan dalam waktu yang cepat karena ini untuk upaya mitigasi ya. Semakin cepat informasi itu disampaikan akan semakin baik untuk upaya mitigasi. Misalnya, di sana ada gempa, sumber gempanya di darat, misalnya ini terlepas dari warning tsunami ya, sehingga kita tahu. Waktu itu pun sudah kami sampaikan di masyarakat Sumatera Barat melalui pesan berantai ya, melalui WhatsApp itu, bahwa setelah informasi itu keluar, kami sampaikan ada potensi kerusakan di sekitar epicenter karena guncangannya sampai 6 mmi. Catatan kami, setiap kali ada guncangan sampai 6 mmi ya, intensitas guncangan di sekitar epicenter, itu banyak kerusakan di sana. Jadi kami sudah menduga bahwa waktu itu ada potensi kerusakan di sekitar epicenter, yaitu di sekitar Pasaman Barat dan beberapa wilayah di Pasaman. Dan itu akhirnya nggak lama kemudian dapat informasi dari forum PRB, ternyata memang ada kerusakan di sana. Dan terkait dengan gempa-gempa susulan, kami tentunya terus ya memonitor sampai hari ini. Mungkin sore ini sekitar 180-an ya gempa-gempa susulan. Namun gempa-gempa susulan ini kekuatannya sudah relatif menurun ya. Sebagian besar magnitudonya di bawah 2. Baik. Itu jelas tidak dirasakan oleh masyarakat. Yang jelas sensor kami mampu mendetek. Di antara 180-an gempa susulan itu hanya 6 yang dirasakan. Itu yang magnitudonya di atas 5 hanya 2, yaitu 5.0 dan 5.1. Tentunya dengan magnitudo 5 itu, dengan dangkal dan sumber gempa di darat, tetap membuat guncangan yang membuat kepanikan. Mungkin beberapa rumah pun bisa roboh karena sudah diguncang dengan magnitudo awal 6.1, sudah miring, retak, dihantam lagi dengan magnitudo 5, bisa saja menimbulkan kerusakan. Berarti atau roboh kemungkinan gitu. Baik, berarti ini kan memang gempa atau yang istilahnya gempa susulan atau aftershock ya ini ya Pak Rahmat ya. Ini masih berpotensi akan terus terjadi. Iya, namun melihat dari trennya ya, Ibu Kepala BMKG juga sudah menyampaikan bahwa ini bukan menjadi sesuatu, gempa susulan sudah menjadi bukan menjadi sesuatu yang ancaman yang serius ya, karena memang trennya sudah menurun dengan kekuatan magnitudonya juga mengecil. Dan Ibu Kepala BMKG berdasarkan hasil survei kami di lapangan, kami laporkan ke beliau melihat sendiri juga di lapangan, ternyata ada potensi bencana lain, yaitu bukannya gempa susulan tapi bencana hidrometeorologi ya, adanya banjir bandang dan juga longsor yang ini perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah, juga pemerintah provinsi. Ini bencana susulan ini karena gempa-gempa kecil tadi juga atau gimana Pak Rahmat? Ini hasil gempa utamanya itu membuat sebuah ketidakstabilan lereng, kemudian ada yang longsor dan lain sebagainya, kemudian menutup batang tubuh sungai ya. Kemudian itu yang begitu ada hujan nggak perlu lebat, mungkin itu akan membuat bencana baru yang khususnya di lereng-lereng pemukiman yang di lereng-lereng itu yang harus pada saat begitu ada hujan lebat, nggak perlu lebat juga, mungkin sudah pemerintah daerah BPBD itu mengevakuasi masyarakat dari sekitar tepi sungai itu tadi. Pak Rahmat, selain itu juga katanya dengan ini gempa darat seperti itu, gempa darat ini yang menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Ini seperti apa penjelasan ini Pak? Iya, saya mengingatkan kembali juga untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Sumatera Barat ya, bahwa ancaman gempa di wilayah Sumatera Barat itu tidak hanya dari megatrust, tidak ada, kemudian juga bukan hanya Mentawai, juga sesar Mentawai, tapi ada sumber gempa yang ada di darat. Yang ini adalah kita namakan namanya adalah sesar Sumatera, membelah Sumatera mulai dari Lampung sampai ke Aceh, kemudian melalui beberapa kabupaten kota di wilayah Sumatera Barat. Dan ini gempa ini tidak
tidak harus magnitudo besar, mampu untuk membuat kerusakan yang serius ya. Sejarahnya di 2000, mungkin baru beberapa tahun yang lalu, di 2007, kita ingat sumber gempa di Sianok waktu itu, mulai dari sekitar Bukit Tinggi, kemudian Padang Panjang, Solo, kota Solo itu banyak luluh hantak sepanjang jalur sesar itu tadi. Nah, ini ancaman-ancaman yang serius, yang real, ada ancaman di darat, bahwa ini juga harus ada upaya serius oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, bahwa perlu upaya mitigasi, sosialisasi ke masyarakat, bahwa ada ancaman di darat yang tidak menimbulkan tsunami, namun mampu membuat kerusakan yang serius ya. Hasil survei kami di beberapa kejadian gempa, selalu kerusakan itu ada pada konstruksi bangunan, ketidakstandarannya. Jadi di Malang juga demikian, waktu itu Jawa Timur, sekitar Jawa Timur, beberapa wilayah Jawa Timur, kita survei, kita temukan padahal sebelahnya rusak parah, roboh, tapi sebelahnya berdiri kokoh. Begitu kita cek, konstruksinya tidak mulai sandar, seperti yang disampaikan Pak Rum tadi. Di ujung-ujungnya itu tidak ada kolom-kolom atau besi-besi yang memang untuk cor ya, untuk itu, dan itu selalu kami temukan. Dan di sini juga kami temukan juga, di Sumatera Barat ternyata juga kami temukan. Jadi bangunan-bangunan yang tidak standar inilah yang mestinya kita semua harus sosialisasi, mengingatkan kembali. Mumpung ada event gempa yang lain belum terjadi, karena gempa bumi itu kan sifatnya perulangan, dan petanya sudah sangat jelas bahwa ada sesar Suliki, Sumani, Sianok, kemudian Burumun, Angkola, dan sebagainya, itu jelas-jelas ada di darat, dan disitulah sumber gempanya. Bahwa terjadinya kapan kita nggak pernah tahu, tapi di situ ada sebuah ancaman, ya. Kita tidak tahu kapan akan terjadi, kita bisa hanya memetakan kalau itu terjadi di situ, kemudian panjang sesarnya sekian, kira-kira magnitudenya sekian. Kita bisa memodelkan, ya. Kami sudah memodelkan itu, kalau itu terjadi beberapa kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan, kita tahu guncangannya berapa. Sehingga itu ya harus data-data kami itu lebih baik ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk kegiatan sosialisasi, atau mungkin sebelum bencana itu terjadi sudah memetakan, oh ternyata ini konstruksinya memang tidak standar, sehingga harus sudah mulai upaya-upaya lah, mungkin merenovasi dan sebagainya itu, supaya jangan sampai menjadi korban kalau gempa itu terjadi. Baik, selain itu Pak Rahmat, ada segmen baru, sesar baru seperti itu. Nah, ini temuannya gimana nih Pak? Ya, ini kan awal mulanya kami telah mengekspos bahwa itu adalah akibat sesar Angkola ya. Tentunya dari setelah kita pelajari bahwa sesar Angkola itu memang ada dari Sumatera Utara masuk ke wilayah Sumatera Barat, di ujung utara Sumatera Barat ya, di sekitar Pasaman atau Pasaman Barat itu masuk, hanya sebagian sedikit saja lah yang masuk itu. Tapi ada segmen yang lain, ada 4 segmen, mulai dari Burumun, Sianok, Sumani, Suliki, itu memang betul-betul ada di wilayah Sumatera Barat. Tapi yang tadi Angkola itu sebetulnya sesarnya ada di Sumatera Utara, tapi ujungnya masuk ke Sumatera Barat. Baik. Kami duga waktu itu seperti itu, dan ternyata setelah kami plot epicenter dan gempa-gempa susulannya itu bukan berada di zona atau di sekitar sesar yang sebelumnya sudah ada. Sudah dipetakan. Ya, sudah dipetakan. Ya, misalnya kayak kami sampaikan tadi, apakah ini terusan dari sesar Sianok, ya, perpanjangan, atau mungkin ini adalah segmen baru. Namun kami tadi pagi sudah ekspos bahwa ini adalah sebuah segmen baru di namanya segmen Talamau ya, kami namakan sebetulnya Talamau. Dan kita masih upaya untuk mencari lebih detail lagi tentang lokasi ini. Dari sebaran gempa tadi, sudah tidak bisa dipungkiri bahwa di situ ada gempa bumi, sudah pasti di situ ada sumber gempa. Sumber gempa yang kami maksud adalah sesar. Dan itu sudah jelas ada di lokasi sekitar Talamau. Berarti kemungkinan ada lagi yang sesar-sesar lain yang belum ditemukan seperti itu? Saya kira masih banyak, ribuan atau ratusan ribuan itu. Karena memang pemetaan itu kan bukan di sini ya, artinya di seluruh Indonesia itu masih banyak
sesar-sesar yang memang belum teridentifikasi ya. Baik. Masih sangat banyak, dan salah satunya yang kita temukan di sini adalah adanya sumber gempa di Talamau, maka di situ ada sumber sesar, artinya karena gempa buminya terjadi di situ dan dengan sebaran gempa susulan sudah dipastikan bahwa di situ ada bidang sesar. Baik. Atau ada sesar. Baik. Nah, Pak Rahmat, ketika gempa terjadi di Pasaman Barat, pasca itu ada video yang beredar terkait dengan lumpur bergerak. Itu kan juga dikhawatirkan likuifaksi. Nah, sempat sudah diklarifikasi juga di MPPW. Mungkin bisa diulas Pak terkait dengan fenomena tersebut. Iya, saya kira itu bukan likuifaksi ya, tapi itu ada longsor ya, ada mungkin karena itu ada mungkin awal mulanya kalau nggak salah sungai ya, ada sungainya, terus ada material yang longsor menutupi batang tubuh sungai sehingga itu terbawa arus ya, seperti likuifaksi. Likuifaksi insya Allah tidak akan terjadi di sini ya. Yang pertama memang berbeda dengan yang di Palu, bahwa kekuatan gempanya waktu itu 7,4 dengan rentetan gempa-gempa yang di Palu luar biasa. Begitu ada 7,4, kemudian ada 6 poin sekian dan seterusnya dalam waktu yang sangat singkat. Kurang lebih dalam waktu 25 menit itu, waktu di Palu itu ada 5 kali gempa yang magnitudinya besar-besar. Ya, dalam waktu yang singkat, sehingga itu juga memicu likuifaksi. Nah, ini kan hanya sekali pukul dengan 6,1, terus kemudian gempa-gempa susulannya kecil-kecil. Insya Allah tidak akan membuat sampai likuifaksi ya. Likuifaksi mungkin kalau ada temuan-temuan air yang tiba-tiba muncul, ya itu memang likuifaksi. Likuifaksi tidak mesti harus seperti yang di Palu itu sampai menggulung desa ya, beberapa perumahan gitu ya. Tapi hasil kami temuan di lapangan, sementara kami simpulkan itu bukan likuifaksi, namun sebuah longsor ya. Baik. Longsor. Dan ada juga fenomena lumpur yang keluar dari ini sumber air panas itu, apa benar seperti itu Pak Rahmat? Ya, sementara ini saya pernah dengar itu, cuma tim kami belum sampai ke sana ya, sehingga kami belum berani menyimpulkan masalah itu ya. Dengan kondisi cuaca saat ini Pak Rahmat, kan memang dalam darurat cuaca ekstrim juga ya Pak Rum ya. Ini kita lihat kondisi terbaru setelah survei oleh BMKG sendiri di Pasaman seperti apa nanti Pak? Ya, kami tadi sudah menyampaikan ya beberapa file ya, ada temuan-temuan kami lapangan di TVRI tadi sudah kami sampaikan juga bahwa di samping kita menemukan dengan drone itu beberapa lokasi longsor dan potensi-potensi yang menjadi bencana baru ya. Ada material-material yang ada di atas ya, di sekitar Gunung Talamau. Kemudian kalau itu terjadi hujan, tidak mesti harus lebat, namun ringan tapi intensitasnya, durasinya panjang, itu juga sangat berbahaya. Jadi apalagi tentunya kami dari BMKG, dari meteorologi ya, stasiun meteorologi sudah ditugaskan oleh Ibu Kepala BMKG untuk selalu update informasi cuaca di sekitar gunung itu, Gunung Talamau. Entah itu mau cuacanya hujan ringan atau hujan lebat, itu segera diinformasikan khususnya pada posko di Pasaman Barat. Supaya apa? Sehingga kalau ada mungkin di bawah tidak hujan, tapi kalau pas di atas hujan juga berbahaya. Masyarakat di bawah mungkin tidak menyadari bahwa ada hujan di atas dan tiba-tiba longsor. Sehingga ini BMKG telah bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai, kemudian di posko itu di Pasaman Barat dan di Pasaman, informasi terus. Karena ini sudah diekspos oleh Kepala BMKG bahwa ini menjadi ancaman yang potensial terjadi pada saat hujan akan misalnya terjadi hujan. Dan itu dampaknya menjadi banjir atau banjir bandang yang membahayakan juga membahayakan sekali. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Nah Pak Rahmat, ini kita mengulas terkait dengan gempa darat seperti itu. Kita jangan takutnya abai nanti kita ada segmen Siberut seperti itu. Ini gimana nih Pak Rahmat? Iya, saya kira di awal sudah kami sampaikan ya, ada 3 ancaman, yang 2 ada di laut, yaitu megatrust, subduksi, kemudian sesar Mentawai, di antara subduksi dengan Pulau Sumatera, di tengah-tengahnya ada sesar Mentawai, kemudian di darat, ya membelah beberapa wilayah kabupaten kota di Sumatera Barat, mulai dari Pasaman atau Pasaman Barat juga, kemudian masuk ke Bukit Tinggi, Agam, Bukit Tinggi, kemudian
Padang Panjang itu di sisi sebelah timurnya ya, kemudian kota Solo, Kabupaten Solo sampai ke Solo Selatan. Itu yang dilalui oleh sesar yang ada di darat tadi. Nah, dan sejarahnya juga sudah pernah terjadi beberapa kali gempa. Yang terbaru adalah 2007 ya, kerusakan yang luar biasa. 1926 kalau nggak salah, itu juga di segmen Sianok juga, Padang Panjang juga porak-poranda waktu itu. Dan saya kira catatan kami itu untuk segmen Sumani dan Suliki ini belum memiliki catatan kegempaan yang signifikan dalam puluhan tahun terakhir. Ada sejarah yang besar seperti ya, itu. artinya karena ini gempa bumi sifatnya perulangan ya, bahwa 2007 itu tadi di Sianok itu tadi sudah terjadi terus sudah selesai, bukan begitu, bahwa ini perulangan. Kemudian Hali mungkin 10, 20 tahun atau 30 tahun kemudian akan terjadi lagi. Dan karena sifatnya perulangan, maka itulah upaya mitigasi ya harus betul-betul serius di situ ya. Kita ketahui tadi petanya sudah jelas, di situ ada sesar, ada patahan dan gempa bumi sifatnya perulangan, maka pemerintah daerah juga harus menjadi pembangunan publik, misalnya gedung-gedung publik, jangan pada jalur itu, ya hindari itu. Kalau bisa ya jalur-jalur itu ya untuk taman kota atau dan lain sebagainya ya kan nantinya. Tapi dalam hal pembangunan untuk sarana publik, betul-betul harus mengetahui bahwa ini ada di zona sesar tidak. Kalau itu jelas ada di zona sesar, sebaiknya dihindari. Ya, karena itu begitu digeser begini aja nggak usah kuat-kuat. Namanya kalau ada bangunan di atasnya pasti akan roboh. Nah, ini harus dihindari. Untuk sarana-sarana publik harus jangan sampai di jalur itu. Kalaupun ada masyarakat mau membangun karena itu memang tanahnya dia ini membangun, ya harus sosialisasinya yang ketat. Kalau di sini harus konstruksi bangunnya seperti ini dan sebagainya. Karena mungkin aman untuk dia, sebetulnya bukan tidak aman untuk anak cucunya tadi. Ya. Bisa jadi aman untuk saat ini, bisa jadi karena perulangan jatuh gempa berikutnya adalah di keturunannya sendiri gitu kan. Nah, di sesar baru ini sendiri masih ada energi yang tersimpan nggak Pak Rahmat? Atau yang kecil-kecil ini sudah merupakan pelepasan energi? Ya, kecil-kecil itu bagian dari pelepasan energi. Ya, kecil-kecil itu. Kalau sampai hari ini tadi sore kan masih ada ya sekitar 100, sekitar total 180-an. Artinya masih ada walaupun, tapi itu bagian hal yang normal dalam hal setiap kali ada gempa. Kemudian ada gempa-gempa susulan, itu bagian yang normal karena itu bagian pelepasan energi. Kalau itu nanti sudah clear, sudah selesai, artinya pada periode puluhan tahun tidak ada gempa lagi di zona itu. Karena untuk terjadi lagi kan harus terakumulasi energi. Dan untuk di sesar, di darat itu kan kalau nggak salah pergeserannya sekitar 20-25 milimeter dalam 1 tahun. Kalau yang di Megatrust itu di Eurasia dan Indo-Australia itu sekitar 7 sampai 8 cm dalam 1 tahun. Tapi yang sesar Sumatera itu satuannya milimeter dalam 1 tahun, 22 sampai 25-an. Artinya memang aktivitas di lempeng itu lebih dorongannya, pergeserannya lebih cepat dibandingkan yang di sesar Sumatera. Tapi sesar Sumatera menjadi bagian yang sangat aktif di antara sesar-sesar yang ada di Indonesia lainnya. Nah, selain itu nih Pak Rahmat, apakah gempa darat ini juga akan berpengaruh terhadap gunung api yang ada di daerah? Ya, saya kira itu nanti kalau itu di Badan Geologi ya, namun bukan hal karena guncangan itu juga mengguncang dapur magma ya. Pasti bahwa efeknya mengaktifkan atau ini ya tentunya harus ada monitoring tersendiri ya di gunung itu. Namun karena kemarin itu diguncang dengan intensitas 6 mmi ya, mungkin di sekitar itu ada gunung dapur magmanya diguncang, bahwa itu terguncang sudah pasti. Tapi apakah itu membuat menjadi gunung itu menjadi aktif, ya harus dimonitor. Dan Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi yang harus melakukan itu. Pak Rahmat, ini kan memang BMKG sendiri sudah dari hari Sabtu di sini, kemungkinan masih ada beberapa hari lagi ke depan. Nanti apa saja yang akan dilakukan untuk Sumbar dan Pasaman Barat?
Iya, tadi terkait trauma healing ya, kami kan sosialisasi juga, kami juga merapat dengan di posko-posko tentunya dengan BPBD Kabupaten Kota, kemudian dari Dinas Kesehatan juga ya kan, kemarin sudah ada beberapa lokasi yang akan kita datangin supaya masyarakat tidak panik ya. Nah, terkait dengan kami, kedatangan kami tentunya memang sudah menjadi SOP kami juga bahwa setiap kali ada bencana gempa bumi pasti BMKG menurunkan tim untuk survei lapangan, untuk sosialisasi, dan banyak hal yang dilakukan, termasuk untuk riset langsung di lapangan. Karena ini data temuan baru, kalau katakanlah gempa baru terjadi, artinya banyak data lapangan yang bisa diungkap di situ. Kami melakukan pemetaan mikrozonasi atau zona kerentanan seismik di wilayah Pasaman Barat dan sekitarnya. Kemudian kami melakukan makro seismik, memetakan kerusakan-kerusakan, apakah sesuai dengan informasi yang kami rilis pertama tadi bahwa kerusakan memang di situ dan sebarannya memang sesuai dengan peta yang segmap kami sampaikan ya, peta guncangan. Kemudian kami juga melakukan mikroseismik itu memonitor gempa-gempa mikro ya, tentunya gempa-gempa susulan. Nah ini kami monitor untuk mengestimasi kira-kira gempa susulan itu berakhirnya kapan. Dan catatan kami memang insya Allah ini tidak terlalu lama ya, akan berakhir, walaupun ini kalaupun agak panjang pun ini magnitudonya sudah kecil-kecil sebetulnya ya. Bisa jadi katakanlah mungkin seminggu 2 minggu, tapi sebetulnya itu magnitudonya sudah tidak perlu dikhawatirkan ya. Dan kami juga melakukan penelitian lapangan ya, tentunya temuan-temuan baru apa saja, termasuk ternyata kami di lapangan menemukan temuan baru itu antara lain ya itu tadi ada ongkokan material yang jumlahnya banyak di bukit-bukit. Nah, ini temuan di lapangan dan ini potensi bencana baru. Baik. Nah, ini yang kami lakukan. Baik. Nah, sekalian nanti jelang akhir penutupan kegiatan kita ini Pak Rahmat, himbauannya sih untuk saran untuk pemerintah dan juga masyarakat setempat nih Pak Rahmat. Pertama terkait dengan gempa yang terjadi, catatan kami sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah juga bahwa gempa susulannya sampai hari ini tercatat sekitar 180, namun itu yang diantaranya yang dirasakan hanya sekitar 6 dan kekuatannya relatif menurun, dan itu juga sudah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa gempa susulan dalam tanda kutip insya Allah tidak menjadi ancaman ya, tapi ancaman yang lain adalah bencana hidrometeorologi. BMKG Pusat sudah merilis bahwa itu menjadi ancaman yang serius, adanya potensi banjir bandang dan longsor ya dalam waktu dekat ini, karena musim hujan juga masih ada di sini dan mungkin sampai bulan April kalau nggak salah data kami, Maret sampai April juga akan potensi hujan lebat. Nah ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman BPBD ya, pemerintah daerah itu potensi ini. Dan saya mengingatkan kembali juga ada ancaman lain yang tadi di darat tadi di beberapa kabupaten kota yang dilalui oleh sesar, itu juga sebuah ancaman gempa bumi yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Baik, terima kasih Pak Rahmat.